Bismillahirrahmanirrahim. Kata sebagian orang bahwa Al-Imam Al-Bukhari, imam besar Ahlus Sunnah yang dikenal oleh kaum muslimin sebagai salah seorang imam besar dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, katanya beliau mentakwil, yaitu ketika beliau menafsirkan surat Al-Qasas. Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu syai'in halik illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Surat Al-Qasas ayat 88. Mereka mengatakan bahwa Imam Al-Bukhari rahimahullah menakwilkan ayat ini bahwa yang dimaksud dengan wajah Allah adalah illa mulkahu, kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ini kata mereka, kullu syai'in halik illa wajha ay illa mulkahu. Segala sesuatunya binasa kecuali wajah Allah, maksudnya kecuali kekuasaan Allah. Ini kata mereka penakwilan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Padahal beliau adalah imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, diakui oleh seluruh kaum muslimin. Maka jemaah sekalian, benarkah Imam Al-Bukhari rahimahullah menakwilkan sifat wajah Allah? Ada beberapa jawabannya. Jawaban yang pertama, para ulama menjelaskan bacaan yang lebih tepat dalam penafsiran Al-Bukhari terhadap ayat ini bukan illa mulkahu, tetapi illa malikahu, kecuali pemilik wajah itu. Jadi itu bacaan yang lebih tepat. Dan bacaan ini dikuatkan dengan penjelasan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah dalam syarah beliau terhadap Sahih Al-Bukhari, yaitu kitab yang terkenal Fathul Bari. Beliau menjelaskan bahwa Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam tafsir-tafsir beliau yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari itu biasanya menukil dari Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Musanna. Ini kebiasaan Al-Bukhari. Beliau menukil penafsiran Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Musanna yang terdapat dalam Sahih Bukhari tersebut. Kemudian Abu Ubaidah ini dalam kitabnya Majazul Quran menakwilkan illa wajhah illa huwa, dengan kecuali dia. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah, maksudnya kecuali dia, huwa. Hanya saja Al-Bukhari membahasakan dengan malikahu. Huwa, dia yang dimaksud adalah pemilik wajah itu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi ini jawaban yang pertama. Bacaan yang lebih tepat, pemilik wajah. Dan sebenarnya ini bukan penakwilan yang fasid, yang rusak. Karena yang ditentang oleh Ahlus Sunnah adalah penakwilan yang rusak, bukan penakwilan yang sahih. Karena sudah dimaklumi, yang kekal bukan sekedar wajah Allah, tapi Allah Azza wa Jalla dengan zatnya
dan seluruh sifat-sifatnya. Seperti kalau kita mengatakan, dari tadi batang hidungnya belum nampak. Ada kan bahasa kita seperti itu? Kan maksud kita bukan hanya batang hidungnya yang kita tunggu, orangnya semuanya kan. Jadi ini bukan sebuah penakwilan yang bertentangan dengan pemahaman salaf. Sudah dimaklumi. Sudah dimaklumi. Maksud wajah Allah bukan sekedar wajahnya, tetapi pemilik wajah itu tentunya. Jadi bukan wajah saja tanpa zatnya, tidak. Semuanya. Baik, ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, andaikan kita sepakat, Imam Al-Bukhari rahimahullah menafsirkan dengan bacaan illa mulkahu, kecuali kekuasaannya. Kecuali kekuasaannya. Maka jemaah sekalian, para ulama menjelaskan juga, ini bisa masuk dalam kategori penafsiran dengan dilalatul iltizam, penunjukan yang merupakan konsekuensinya. Maksudnya apa? Apabila Allah itu kekal, tidak binasa, maka tentu kekuasaannya juga kekal. Konsekuensinya kan begitu. Apakah Allah kekal lalu kekuasaannya hilang? Tentu tidak. Kekuasaannya juga kekal. Dan ini termasuk penafsiran yang digunakan para ulama ahlus sunnah wal jamaah dengan dilalatul iltizam. Sama dengan kalau kita mengatakan pasti ada yang membangun rumah ini. Jadi kata rumah, maka konsekuensinya adanya rumah, pasti ada yang membangun rumah itu. Jadi tidak salah kalau saya mengatakan rumah itu artinya tukang bangunan. Rumah artinya tukang bangunan. Karena nggak mungkin ada rumah tanpa ada yang membangun rumah tersebut. Ini contoh untuk mendekatkan makna bahwa itu adalah penafsiran yang merupakan konsekuensi dari maknanya. Kemudian yang paling penting di sini dipahami, bukan maksud Imam Al-Bukhari menolak adanya wajah Allah. Jadi ketika para ulama menafsirkan satu sifat Allah dengan dilalatul iltizam, penunjukan makna yang merupakan konsekuensinya, itu tidak sama sekali menafikan sifat aslinya. Itu tidak sama sekali menafikan sifat aslinya. Nama Allah Al-Khaliq. Nama Allah Al-Khaliq, yang maha menciptakan. Apabila Allah memiliki nama Al-Khaliq, pastilah Allah memiliki sifat ilmu dan kudrah. Walaupun ilmu dan kudrah ini tidak masuk dalam makna Al-Khaliq, tapi itu adalah konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena tidak mungkin bisa menciptakan kalau tidak punya ilmu dan tidak punya kudrah, kekuasaan. Jadi ini contoh lain. Maka ketika kita sepakat, andaikan kita sepakat, Al-Bukhari menakwilkan itu adalah kekuasaan Allah, sama sekali tidak menafikan. Dan beliau sendiri memang tidak menafikan Allah memiliki wajah. Sama seperti kita menafsirkan Al-Khaliq
Allah yang maha menciptakan berarti Allah berilmu. Kita tafsirkan Allah berilmu. Apakah kita menafikan tafsir Allah yang maha menciptakan? Tentu tidak. Kesimpulannya adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah, andaikan kita sepakat beliau mengatakan illa mulkahu, bahwa yang dimaksud wajah Allah adalah kekuasaan Allah, itu tidak menunjukkan bahwa beliau mengingkari sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Bahkan Imam Bukhari juga menyebutkan dalam lanjutannya di Sahih Al-Bukhari, beliau juga menyebutkan wa yuqal illa ma urida bihi wajhullah. Juga dikatakan, maksudnya beliau menukil tafsir yang lain. Illa ma urida bihi wajhullah. Segala sesuatu akan binasa kecuali yang diharapkan dengannya wajah Allah. Ini penafsiran yang lain, yaitu amalan-amalan kita yang kita niatkan karena Allah atau demi wajah Allah, maka itu tidak akan binasa, tidak akan hilang, karena Allah akan membalasnya di hari kiamat kelak. Apa yang dimaksud diharapkan dengannya wajah Allah? Maksudnya kita beramal supaya kita masuk surga, lalu kita melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Imam Al-Bukhari menyebutkan penafsiran penetapan adanya sifat wajah Allah. Jadi beliau tidak sama sekali mengingkari, dan tidak ada satupun riwayat beliau mengingkari adanya penetapan sifat wajah bagi Allah. Beda dengan golongan-golongan yang menyimpang. Allah memiliki wajah, mereka tafsirkan lain, dan mereka tidak mengimani bahwa Allah memiliki wajah. Jadi nggak sama antara mereka dengan Imam Al-Bukhari. Itu seandainya kita sepakat dibaca dengan illa mulkahu, kecuali kekuasaannya. Itu tidak bermakna Imam Al-Bukhari rahimahullah mengingkari sifat wajah bagi Allah Azza wa Jalla. Baik. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau mereka mau menakwil ayat-ayat sifat dengan berdalih Imam Al-Bukhari menakwil, itu tidak mencerminkan manhaj Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mengingkari sifat-sifat Allah dengan cara menakwilkannya sehingga keluar dari maknanya yang sebenarnya. Kemudian jemaah sekalian, satu lagi jawaban. Andaikan kita sepakat bahwa Imam Al-Bukhari telah melakukan takwil dan mengingkari sifat wajah Allah, maka kita katakan Imam Al-Bukhari siapa dibandingkan sahabat? Betul beliau ulama, tapi dibandingkan dengan para sahabat, beliau tidak ada apa-apanya. Dan beliau bisa benar, bisa salah. Sedangkan para sahabat, apabila mereka telah sepakat, tidak mungkin mereka salah. Dan mereka dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi imam besar siapapun dia, kalau dia dalam satu permasalahan menyelisihi manhaj para sahabat, tetap salah, jangan diikuti, jangan dijadikan dalil. Tetapi jemaah sekalian, namanya orang yang menyimpang, apa saja yang mereka dapatkan untuk bisa mendukung penyimpangan mereka, akan mereka gunakan, walaupun sebenarnya bukan dalil. Jadi seandainya kita akui betul Imam Bukhari menakwil dan dia tidak mengimani sifat wajah bagi Allah, maka kita katakan beliau salah, jangan diikuti. Beliau salah, jangan diikuti. Jadi tetap saja ucapan beliau bukanlah dalil
apabila menyelisihi manhajus salaf. Baik, ini bantahan selengkapnya terhadap orang yang menolak sifat tangan bagi Allah Azza wa Jalla berdalih dengan penafsiran Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala.